Selamat malam, Ya, Dokter. Selamat malam semuanya. Selamat bahagia untuk kita semua. Selamat datang di live kita malam hari ini. Ini temanya tentang stoikisme. Wah, macamnya nggak tahu sih. Stois apa stoikisme? Stoicism. Ya gitu. Ya stoism ya. Ya. Kemarin kan udah ya nggak tahu juga sih, inti dari ajarannya itu apa sih, Dok? Inti dari ajarannya kok di suatu daerah dengan IQ 78,4 itu kok laris banget gitu, katanya bisa menyembuhkan depresi, ya, menghentikan kecemasan gitu, Ya, terus bisa membuat hidup bahagia gitu. Kok bisa gitu sih, Dok? Apa ya sih? wis, oke Monggo Dok ya. menjelaskan. Oke wis. Ini kita bahas pelan-pelan ya, atau awal Iya dari ya. stoa. Sebetulnya stoa atau stoik atau memang pengucapannya stoa. Kalau kalau ditanya kenapa, aku biar ya begini, kenapa kok disebut stoa gitu ya itu. Karena ini awalnya yang namanya stoicism atau stoikism itu ya itu. Itu sebetulnya berasal dari eh, nama tempat itu, nama tempat. Jadi orang yang pertama kali gitu ya, namanya Zeno ya. Zeno itu adalah filsuf awal yang ini apa yang mencetuskan Stoicism ini. Zeno namanya Zeno. Nah, ini disebut Stoa itu karena tempat dia ngajar itu, tempat dia ngedabrus itu ya di tempatnya itu disebut Stoa Stoa Poikile gitu ya. Stoa Poikile itu jadi uh, artinya letterlexnya itu ya artinya literally itu beranda bergambar atau disebut uh, beranda Pesianax gitu ya. Jadi bahasa Yunani kuno itu. Jadi bangunan ini. Jadi Stoa itu namanya bangunan di mana ya, di Athena kuno gitu ya, di Agora kuno Athena. Athena kuno itu bukan Athena yang sekarang itu ya, Agora Athena kuno itu Athena kuno. Nah, di Stoa inilah yang namanya Zeno. Nah, Zeno ini dari Kition. Jadi kalau dia sebut adalah Zeno dari Kition. Nah, dia mulai memunculkan yang namanya Stoicism itu, Stoicism itu. Nah, kalau kita ngomong itu ya, jadi kalau misalkan nah, tadi ya, tapi ya filsafat sih ini ya, filsafat itu memang bulat. Itu filsafat itu adalah tataran yang namanya canggih ya, sophisticated itu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong yang namanya stoicism itu opo gitu ya, itu sebetulnya kurang lebihnya itu ya, itulah nasihat mengenai hidup secara sederhana. Loh, itu ya itu. Itu secara sederhana gitu ya. Itu dalam ilmu filsafat itu nasihat itu tersebut dalam ajaran Stoicism itu gitu ya. Nah, tapi dalam Stoicism ini ya tetap filsafat sih namanya ya filsafat. Jadi ya kalau ditanya itu ya gampangnya itu gini loh ya itu. Jadi ya Stoa itu nama tempat ya toh. Stoa itu nama tempat itu, nama tempat. Nah, kalau ditanya itu sejarahnya apa sih ini filsafat Stoa ini? Filsafat Stoa ini ada sejak ya 301 sebelum Masehi lah ya, itu abad 3 sebelum Masehi ya. Ini tadi Zeno dari Kition itu. Terus kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf Stoa itu. Kenapa disebut Stoa? Loh karena mereka itu apa namanya berdebatnya itu kan. Orang filsafat itu kan berdebat nggak jelas gitu ya. Satu sama yang lain nggak beda, nggak sama nggak apa-apa gitu. Nggak sama nggak apa-apa berdebat. Nah mereka itu berdebatnya itu di Stoa itu. Beranda, teras itu ya, apa jenenge? Itu teras, beranda itu, teras itu. Makanya kalau ada buku yang memahami Stoa yang lebih gampang itu bukunya Henry Manampiring itu. Filosofi teras itu sebenarnya Stoa itu ya. Stoa itu teras itu ya, teras beranda gitu ya. Itu pencetusnya itu namanya Zeno ya, dari Zeno. Nah, Stoa Poikilem itu ada di Athena tadi. Terus dilanjutkan oleh filsuf-filsuf Stoa berikutnya itu Chrysippus, ada Cicero, ada Epictetus itu ya. Nah, Epictetus itu Buddha itu ya. Nah, ada Marcus Aurelius. Nah, Marcus Aurelius itu raja gitu ya. Ada lagi yang namanya Seneca gitu ya. Seneca itu
itu negarawan gitu ya. Nah ini filsuf Stoa itu. Nah penyebutan Stoa itu ya karena filsuf-filsuf tadi itu kalau berdebat berdialog ya di Stoa itu awalnya itu mengenai apa? Ya mulai sing mbok omongno tadi itu teologi lah ya, terus astronomi, fisika, etika. Jadi dulu bayangin aja orang zaman dulu itu membahas bulan, matahari itu dengan filsafat itu. Kenapa ada matahari? Kenapa kok nggak yang lain? Kenapa matahari itu dari timur ke barat? Bulat itu wah mereka itu punya apa? Punya apa namanya gambaran tersendiri dewi-dewi lah mengenai Stoa itu. Nah, kalau kita ngomong konsep filsafat Stoa itu ya, filsafat Stoa itu ya sebetulnya berusaha ke panduan praktis mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Loh, ya itu idenya gitu ya. Ya, itu idenya itu. Nah, bahkan kalau ngomong Plato itu ya, Plato itu kan ngomong yang namanya kebahagiaan adalah keutamaan hidup gitu ya gitu. Nah, panduan berpikir filsafat Stoa itu ada sendiri gitu ya. Mereka itu punya panduan praktis yang dapat diterapkan menurut mereka ya, diterapkan dalam cara berpikir, ya, cara berpikir itu. Fokus dalam hal yang bisa dilakukan itu, pengelolaan waktu dengan baik, fokus pada jalan keluar dalam berbagai permasalahan hidup dan hambatan gitu ya. Berbahagia tanpa sikap egois dan sombong. Wes lah, jadi ya sebetulnya kayak motivator gitu. Nah itu ngomong itu, ya semua orang ya tahu kalau yang namanya nggak boleh sombong, harus realistis, antisipatif itu ya. Lah itu kan podo sama dengan apa namanya, sama dengan motivator-motivator yang lain kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau kita ngomong sekarang kembali ya sekilas, kita tetap ngomong sekilas Stoa ya. Nah, tapi kalau dia itu sebelum aku lihat, oh Stoa itu teras bergambar gitu ya, teras bergambar Stoa Poikilem. Tapi kalau kalau kita baca yang namanya ini apa namanya kamus dictionary itu ya, kalau dalam Oxford Dictionary itu kalau di bahasa Indonesia kan itu gini loh, jadi Stoicism itu adalah sikap keras dan tegas itu ya, menekan perasaan dan berteguh hati gitu. Jadi gitu, ada gitu, adalah ciri-ciri perilaku Stoa gitu. Nah, ini kalau misalkan Stoa ini bukan satu orang yang menggagas, tapi banyak ya yang orang yang mempunyai aliran Stoa itu ya. Apa namanya? Filsuf zaman dulu mau yang apapun yang modern itu banyak yang apa namanya? Yang mengikuti aliran Stoa itu ya. Stoa itu sebenarnya tadi ya bahwa itu adalah filsafat zaman Helenistik gitu, Yunani Helenistik gitu ya, berpengaruh. Nah, filsuf pemikir modern yang istilahnya terpengaruh oleh Stoicism itu ya, contohnya ya Descartes gitu ya, Descartes, Pascal itu, Leibniz, Immanuel Kant, Nietzsche gitu, semua itu terpengaruh oleh apa namanya termasuk orang-orang aliran Stoa. Meskipun kalau kita bilang misalkan Nietzsche sama Kant beda nggak? Belum, beda jauh itu. Beda jauh. Nietzsche sama Kant. Kalau Immanuel Kant itu dalam segala hal dia itu realistis kecuali soal Tuhan. Dia itu kalau Immanuel Kant itu disebut sebagai pengacaranya Tuhan itu ya. Dia itu membuat apa? Pengacaranya Tuhan Immanuel Kant ini itu ya, ini pengacaranya Tuhan. Kalau yang namanya argumentasi teologi itu ya, itu semua itu asalnya dari Kant yang dipakai orang-orang sekarang. Kenapa Tuhan harus ada gitu? Itu Immanuel Kant hebat kalau jagonya gitu ya. Dia itu Bo Kristen, Bo Islam itu pakai itu semua sebetulnya gitu ya. Itu yang namanya itu adalah Stoicism. Nah, Stoicism itu memahami dunia itu sebetulnya ya. Stoicism itu berusaha memahami dunia itu sepenuhnya materialistis gitu. Seharusnya loh ya. Nah, materialistis. Jadi bagian tubuh kita itu adalah materialistis itu ya, itu
itu materialistis itu ide dasar Stoicism itu. Tapi Immanuel Kant ya jadinya enggak gitu ya itu. Jadi Immanuel Kant meskipun dia misalkan berpegang pada bahwa hidup realistis atau bahwa yang namanya sepenuhnya kita itu deterministik sebagai keseluruhan dan bahwa kita itu adalah bagian dari alam gitu ya. Itu banyak yang tidak bisa berpegang seperti itu. Nah, Immanuel Kant kalau sudah ngomong Tuhan ya beda lagi gitu ya. Immanuel Kant itu ngomong pencerahan itu, tapi kalau soal ketuhanan dia tidak tercerahkan gitu. Podo melok-melok sing biyen gitu. Ikut-ikutan aja, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ide tentang yang namanya Aufklärung atau pencerahannya Immanuel Kant ya oke lah ya, bahwa yang Immanuel Kant kan kalau pencerahan itu bukan datang dari luar, itu datang dari diri kita sendiri. Seberapa berani kita berbeda dengan pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi yang namanya pencerahan itu adalah seberapa berani kita berpikir berbeda. Makanya semboyannya Aufklärung atau pencerahan itu adalah sapere aude ya. Sapere aude itu berani berpikir beda. Bukan pada berpikir bedanya, tapi beraninya. Berani berpikir beda. Jadi berpikir beda tentang pendahulu-pendahulu kita. Itu adalah yang namanya pencerahan. Jadi pencerahan itu datang dari kita sendiri. Kalau kita berani berpikir beda dengan orang lain, dan kita mengemukakan alasan-alasannya, nah itu yang namanya Aufklärung atau pencerahan atau enlightenment atau tercerahkan tadi. Bukan kalau kon diceritani terus kemudian ada cerita termehek-mehek, waduh terima kasih pencerahan. Itu bukan pencerahan, lah yo mau cerita tentang seorang pengemis terus kemudian ketemu orang kaya, waduh terima kasih pencerahan, itu butuh pencerahan itu. Pencerahan itu datang dari diri kita sendiri berarti. Nah, pencerahan itu yang membuat kita itu berkembang gitu. Berkembang kita itu ya. Karena yang namanya sains atau penemuan-penemuan baru atau perkembangan teknologi itu karena kita berpikir beda dengan pendahulu-pendahulu kita gitu ya. Kita berani jadi perkembangan sains, perkembangan teknologi itu karena kita berani berpikir beda dengan pendahulu kita gitu. Lah kalau sedikit-sedikit kata pendahulu kita, kata ini balik ke tahun 14 sekian, balik ke tahun 700 sekian, lah kamu tidak tercerahkan dong, sembarang-sembarang takon leluhur gitu itu ya. Itu namanya tercerahkan, itu berani berpikir beda. Nah, dalam hal Stoicism ini Immanuel Kant memang termasuk pemikir-pemikir yang terpengaruh oleh Stoa. Tapi ya tidak sepenuhnya. Bahkan Kant dan Nietzsche itu ya beda jauh dalam memandang deterministik itu. Ya, ini kita ngomong. Nah, jadi ya sekarang kalau kita ngomong filosofi teras atau filsafat teras atau filsafat beranda atau Stoicism itu, terus yang kamu pakai itu idenya siapa? Wong semua beda kok gitu ya itu. Semua beda gitu. Nah, kalau kita tapi ya tetap ya yang namanya Stoa itu adalah filsafat itu. Aliran filsafat itu. Jadi, tapi uniknya orang-orang Stoicism bukan sekedar uraian atau wacana teoritis gitu ya. Jadi, kalau filsafat itu kan tidak menganjurkan orang untuk melakukan sesuatu pada umumnya gitu ya. Pemikiran aja gitu. Misalnya Plato ngomong ide itu lebih penting daripada barangnya yang nyata ini gitu. Jadi ide tentang kursi itu lebih penting dari kursinya gitu ya. Karena kursi-kursi yang ada ini adalah ini tiruan semua ini, yang ada itu adalah di dunia ide sana itu. Lah Aristoteles beda lagi gitu loh, enggak, yang penting ya barang-barang ini, ide itu enggak penting gitu ya. Itu perbedaannya itu ya, itu perbedaannya. Tapi kalau ya itu mikir gitu. Tapi kalau Stoicism itu adalah bukan sekedar wacana teoris mengenai kodrat dunia, manusia, teori tentang kebenaran itu. Lah ya meskipun ya kalau belajar Stoicism itu ya ada itu yang namanya apa itu ada loh gitu ya, ada itu apa gitu kan, filsafat gitu kan ya, being, existence gitu ya. Ya itu atau sebuah ontologi, memang mereka sebut fisika gitu. Itu filsafat di Stoicism juga ada itu.
terus teori tentang pengetahuan dalam hal ini epistemologi gitu ya. Padahal kalau kita ngomong ya ontologi itu kita ngomong apa adanya, adanya itu seperti apa, kalau epistemologi itu bagaimana seharusnya. Tapi di situ itu dia ngomong soal moral ya, moral, etika itu. Nah, yang unik itu ya bahwa yang namanya ini di mata kaum stoik itu ya. Kalau ditanya itu konsep filsafat itu praktis itu ya, dia kayak Socrates itu. Nah, menurut menurut orang-orang Stoa itu, ini filsafat Stoa itu adalah terapi untuk menyembuhkan jiwa. Loh, bayang toh, ya gitu ya. Itu dipegang gitu ya. Nah, kalau misalkan apa di mata kaum Stoik itu kira-kira apa yang menjadi penyakit jiwa kita gitu ya. Penyakit jiwa itu adalah emosi yang negatif loh. Aku takon, emosi yang negatif itu sing ya apa coba gitu ya. Lah iya. Bingung ya kan itu ya kan emosi yang negatif. Emosi negatif itu loh ya apa gitu ya. Karena ya jadi nafsu-nafsu atau hasrat yang berlebihan menginginkan atau menghindari sesuatu. Itu adalah yang disebut emosi negatif. Dan emosi adalah cara menilai yang tidak tepat. Itu ya. Emosi tentang cara menilai yang tidak tepat atau disebut apa ya? Faulty judgment itu. Jadi kesalahan menentukan itu. Nah, menurut diagnosisnya Stoik, emosi-emosi yang tidak teratur menjadi petunjuk gitu ya. Itu yang namanya mental disturbance itu ya, gangguan mental. Nah, bahwa yang namanya Stoicism itu adalah sepenuhnya realistis gitu. Bayangkan, mana ada orang hidup realistis itu, nggak ada gitu ya. Ya itu, jadi sampai di sini bahwa kita hidup hanya sepenuhnya realistis itu ya. Bahwa kita itu, kalau kita itu sejak berpikir cerdas gitu ya, kita bisa latihan menerima konsekuensi. Tapi itu bukan dengan cara berpikir, bagaimana kita memikirkan secara realistis ya, bahwa yang namanya yang disebut emosi negatif itu karena kita itu irasional. Nah, ini sama Immanuel Kant. Ini Immanuel Kant juga gitu. Immanuel Kant yang namanya moral itu, bagi Immanuel Kant yang namanya moral itu adalah rasional. Sesuatu yang rasional. Maka yang tidak rasional itu immoral katanya Immanuel Kant. Immanuel Kant. Ini memang cara pandang Stoa sih, sama pandang Stoa gitu ya. Pandang Stoa bahwa yang namanya kita itu harus berpikir rasional. Tapi kalau kemudian ada yang ngomong ya bahwa ini loh ya, ada filsafat Stoa adalah alternatif untuk mencapai kebahagiaan. Loh ya sakarepmu gitu, alternatif kok ya gitu. Tapi kalau ditanya kapan itu ya, di masa kapan Stoa itu bisa membahagiakan masyarakat atau keluarga? Ini loh, sak keluarga Stoicism semua mereka bahagia, atau sak kampung Stoicism mana pernah ada gitu. Ya gitu. Ya itu yang namanya Stoa tadi. Jadi ya Stoicism atau Stoicism itu. Nah, memang ada sih orang-orang yang terkenal di situ ya, Epictetus yang tadi bilang, terus Epictetus itu Buddha itu ya, Buddha. Ceritanya Buddha, terus dia itu mempunyai mempunyai pemikiran. Aku ya agak heran itu. Buddha kok nganggur sampai mikir-mikir kayak gitu ya itu. Orang kalau mikir Buddha apa itu? Ya itu makanya. Buddha apa kira-kira? Lah enggak tahu gitu. Apa Buddha saya apa garo gitu ya. Lah ya enggak tahu gitu. Yang namanya orang berpikir zaman dulu seperti Plato. Lah ya mereka banyak nganggurnya itu ya. Mereka banyak nganggurnya. Loh Plato itu, bagi Plato itu memang orang itu kalau orang itu yang penting itu mereka itu harus bisa olahraga, dia jadi tentara, terus kemudian dia matematika gitu, dan matematika itu berpikir gitu. Dan kalau orang pinter olahraga dan pinter matematika, nah itu yang nanti belajar jadi filsafat gitu, filsuf gitu. Itu katanya Plato gitu ya. Nah ini ada Epictetus ini nulis, Buddha nulis gitu ya, terus kemudian mengajukan pemikiran aku loh, ini kok Buddha kok nganggur saja, ini Buddha apa ini? Kan sebenarnya itu Buddha apa gitu. Kalau kita ngomong yang namanya filsuf gitu, memikirkan itu tentang misalnya pemikir-pemikir tentang tentang
kaum proletar itu ya, perjuangan kelas itu. Mereka di bawah buruh. Loh, yang filsafat itu mereka nggak pernah jadi buruh, mereka duduk di meja mikir gitu ya, membayangkan, mereka itu membayangkan perasaan buruh gitu ya. Jadi bagaimana yang namanya misalnya Jean-Jacques Rousseau itu terus menggambarkan itu, ini buruh-buruh itu apa yang dipikirkan ya. Oh, dia nggak pernah jadi buruh gitu ya itu. Gitu. Ya itu adalah salah satu bagaimana cara sebetulnya memang yang namanya filsuf itu adalah mengira-ngira apa yang dipikirkan orang gitu ya itu. Nah, kalau kita balik ke otak kita memang punya kemampuan mengira-ira itu. Tapi perkiraan kita itu banyak salahnya kalau kita itu mencoba mengira-ira apa yang dipikirkan orang gitu. Ya gitu. Jadi manusia itu memang otak kita itu menimbang-nimbang apa namanya, kita punya yang namanya mirror neuron di otak kita tersebar itu membuat kita itu mampu ya, mengira-ira itu. Tentang mengira-iranya salah apa enggak itu enggak penting. Pokoknya mampu mengira-ira gitu ya. Misalnya kamu lihat anjing jengong-jengong, wuk, 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 kamu kira itu marah? Belum tentu itu ya. Belum tentu. Anjing menggonggong itu belum tentu marah gitu. Nah, saking manusia itu gaya-gayaan itu apa otak kita itu merasa bisa apa mengira-ngira atau menakar emosi orang itu. Bukan hanya orang, bukan hanya binatang. Barang mati pun manusia itu mengira-ira gitu ya. Gunung meletus, terus gunungnya marah ini loh ya. Kok gunung marah itu loh itu ya. Gitu. Ini otak Dok, kita. itu gunungnya bukan marah, Dok. Gunungnya bukan marah, Dok. Enggak, gunungnya ejakulasi, Dok. Gunungnya ejakulasi. Iku pikiranmu sing ngeres itu, no. Utakmu ngeres itu. Utakmu mesum. Ya. Jadi kita itu mencoba, otak kita memang bisa menakar, mencoba. Kemampuan otak kita salah satunya adalah menerka emosi orang lain, emosi benda lain. Bukan hanya bukan hanya binatang, bahkan tumbuhan itu kita anggap punya emosi. Itu ada itu. Wali kota Surabaya, mantan wali kota Surabaya yang jadi menteri itu pernah itu omong-omongan sama bunga itu. Pernah loh, itu dia sendiri diwawancarai ya, Bu Risma itu pernah diwawancarai di Suara Surabaya. Waktu itu kebetulan aku di Surabaya dari perjalanan dari bandara ke UNER gitu. Nah, diwawancarai itu Bu Risma ngomong dengan bunga gitu ya. Loh, kamu kok nggak berbunga? Loh, besoknya bunga itu. Jadi bagi Bu Risma itu adalah tumbuh-tumbuhan kalau diajak ngomong itu bisa merasakan gitu. Ya nggak apa-apa itu kan bagaimana otak kita itu mengira-ngira bahwa tumbuhan itu bisa diajak ngomong loh ya sing bener ae gitu. Tapi yo itu adalah, nah filsafat juga demikian itu. Filsafat itu, nah misalkan Epictetus itu ya. Nah, tulisan Epictetus itu kemudian mengilhami yang namanya salah satunya adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius itu raja, gitu ya. Kaisar gitu. Loh ya, kamu ngerti sendiri lah ya. Ya kalau namanya kaisar itu ya, lah ya, waktu luangnya banyak gitu. Ya bayangin aja ya, saya ini gak usah ngel-ngel petani wes, kon stoan ayo meletek dah si petaniku gitu. Jadi kalau kita itu ngomong lah masalahnya itu, kalau kita itu mau ya kalau petani kaya, tuan tanah ya mungkin, tapi yang petani buruh taninya, mbok aja mikir filsafat ya, wis aku tak nyambut gawe Mas. Pacul ya. Kon niku pacul ndase. Lah bener kan, wong kate kerja mbok aja filsafat lho, pacul ndasmu itu kapok ngono. Nah, ini adalah salah satunya ya. Jadi kalau kita salah satunya Epictetus, dan Epictetus itu dianggap guru oleh yang namanya Marcus Aurelius itu ya, nggak pernah ketemu sih gitu ya. Nah, itu yang namanya filsafat Stoa tadi itu ya. Nah, kalau kita ngomong mungkin nggak kita itu bahagia dengan Stoa gitu ya, mungkin nggak itu. Nah, kalau bahagia individual ya bisa gitu, bahagia individual ya bisa. Hanya yang sekarang idenya itu adalah bagaimana kita bahagia bersama. Kalau bahagia individual ya tikus juga bisa bahagia individual gitu ya. Tapi pada saat masyarakat kita makin majemuk, makin kompleks gitu, kebahagiaan itu jadi lebih rumit bagaimana kita bahagia gitu. Karena misalnya bagaimana mungkin kita bahagia kalau
sekarang ya, dengan kita berempati gitu ya, kita berempati, kita sedih gitu. Jadi lihat misalkan tetangga kita yang sakit gitu ya, tetangga kita yang sakit itu kita jadi sedih gitu ya, gitu. Kita jadi, nah tapi bagaimana menerima itu sebagai sebuah misalnya apa namanya konsekuensi gitu. Nah, bukan dengan nasihat gitu ya. Sudah datangin, sudah ya berdoa ya, mudah-mudahan penyakitmu diangkat. Batin itu nih, aku iki ono duit, aku tak berobat, gaplek ngono ya. Orang sakit dinasehatin, harus tabah ya. Ini adalah cobaan. Nah, berdoa, wes ngono boleh. Ya apa ngono ya. Iya, iso waras ya gak iso ngono. Ya itu adalah Stoa. Jadi Stoa, balik lagi bahwa Stoa itu adalah aliran filsafat itu. Meskipun aliran filsafat Stoa itu tidak hanya sekedar berteori, harus dijalani gitu. Tapi ya ngomong-ngomong ya, filsafat itu bukan sains itu. Beda gitu ya. Jadi kalau kemudian dulu pernah bahwa kesehatan jiwa kita itu kita serahkan kepada sebuah teori yang namanya teori Freud itu ya. Bayangin kamu, selama 78 tahun itu ya, orang saat dunia itu menyerahkan kesehatan jiwanya itu kepada Freudian itu. Freud gitu ya. Tapi ya lumayan lah ya, dokter waktu itu punya pegangan gitu ya. Waktu itu dokter dan psikolog punya pegangan gitu. Paling tidak ya pegangannya ada gitu. Jadi ya secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi didasarkan apa? Filsafatnya Freud gitu ya. Filsafatnya Freud itu misalnya ilmu kejiwaan, ego dan superego. Loh, ini kan Freud yang ngarang-ngarang aja gitu. Loh itu betul-betul ngarang loh itu ya. Dia ngarang sendiri gitu ya. Dan dipakai itu ya, dipakai orang sak dunia hampir 1 abad gitu ya oleh Mbak Brewo ini ya. Mbak Brewo ini ya. Dan psikoanalisa didasarkan atas 2 jenis kelamin. Jadi teori-teori Freud itu didasarkan atas bahwa jenis kelamin itu ada 2 itu, dikotomi jenis kelamin itu. Tuh, dia tidak tahu kalau jenis kelamin itu ada banyak, nggak hanya 2 gitu. Tapi yang begini-begini ini karena dikotomis gini gampang diterima secara doktrin, nah ini dipegang sama orang itu banyak gitu ya, karena sederhana gitu. Nah, akhirnya kita paham bahwa yang pembagian di otak, bagaimana cara kita berpikir antara realistis atau rasionalitas dan emosi itu bertumpang tindih, dan yang namanya rasionalitas itu tidak menjadi yang namanya jenderal dalam hal kita berperilaku sehari-hari gitu. Bahwa yang namanya emosi kita itu justru mengedepan dalam segala hal gitu. Misalkan naik sepeda, makan gitu ya. Itu kita melakukan hampir 100% itu ya dikuasai oleh emosi. Hanya saja pada saat-saat tertentu itu rasionalitas itu perlu muncul kalau kita itu untuk membedakan gitu ya, membedakan secara kognitif itu. Nah di sini yang tidak dibahas ya. Stoa dalam hal ini nggak tahu bahwa yang namanya otak kita itu ada loh otak emosi dan emosi negatif, emosi positif itu apa yang tadi yang dibilang bahwa yang namanya amoral itu atau pikiran negatif itu pada saat kita tidak rasional gitu. Ya. Padahal ketidakrasionalitasan manusia itu menyelamatkan kita dalam waktu ratusan ribu tahun itu ya. Dan sampai sekarang itu kita pegang. Hanya saja sekarang kita bisa paham itu ya. Misalnya, sekarang kita paham bahwa yang namanya otak kita itu memang oleh alam semesta itu dirancang untuk melihat perbedaan, melacak perbedaan. Ya. Otak kita tuh alam semesta itu akhirnya membuat otak kita itu pintar melacak perbedaan, kesulitan melihat persamaan. Otak kita itu gitu, otak manusia ya, ya semua sih binatang juga itu. Mereka itu otak kita itu kesulitan melihat persamaan, gampang melihat perbedaan. Kalau kamu jejer sama aku dalam waktu 0,05, 50 nanodetik, orang itu bisa lihat perbedaanmu dan aku itu beda, itu langsung lihat.
Powem dan Ryu itu beda jauh gitu. Hmm. Mereka tidak melihat ratusan atau ribuan persamaan kita. Tidak melihat motone loro, hidungnya satu, telinganya dua, di kanan dan di kiri, posisinya juga di situ, dagunya ya gitu, rambutnya itu yang ketel di sini bukan di sini gitu ya itu. Itu semua jadi persamaan. Otak kita tidak bisa melihat persamaan itu. Yang dilacak adalah perbedaannya. Kenapa demikian? Gitu. Nah, karena melacak perbedaan itu penting untuk keselamatan nenek moyang kita gitu ya. Begitu ada yang berbeda, ini bisa merupakan bahaya, gitu ya itu. Bahaya. Jadi yang berbeda dengan kita itu bahaya. Itu nenek moyang kita sudah memegang otaknya memang begitu. Jadi jangan heran kalau kita itu melihat sedikit perbedaan itu kita bisa bermusuhan itu. Ya, nah ini kalau di Stoa kan nggak ngerti yang gini-gini, nggak dibahas gitu. Lo kamu mau bahagia gimana? Begini aja nggak ngerti gitu ya. Tidak bisa bagaimana ngatasi bahwa yang namanya bagaimana kita menumpulkan supaya otak kita itu tidak terlalu melacak perbedaan ketimbang persamaan gitu. Ini ya, sekarang itu adalah pendidikan anak-anak di negara-negara maju itu ya, yang aku bilang gitu ya, buang sampah itu ya, terus kemudian diajari pura-pura apa namanya naik bis, pura-pura nemu dompet. Pada dasarnya mereka itu otaknya dalam hal melacak perbedaan itu ditumpulkan gitu, supaya tumpul gitu. Jadi memahami bahwa manusia ini sama semua gitu, sama itu. Dan pemahaman itu bukan pemahaman rasionalitas, itu pemahaman emosi yang masuk dalam memori implisit gitu ya. Ini hal-hal yang semacam ini ya filsuf yang nggak membahas. Orang ini wilayahnya wilayah sains kok ya. Bagaimana cara otak bekerja itu wilayah sains itu. Lah ini ya unik ya bahwa kita itu sudah tahu cara kerja otak gitu ya. Tapi kita menawarkan filsafat sebagai jalan keluar loh. Udah ribuan tahun terbukti nggak bisa membuat orang bahagia kok ya. Lo ngapain gitu. Tapi bahwa yang namanya Stoa itu memahami bahwa yang namanya kita itu adalah bagian dari alam, gitu ya. Hal ini memang bagus sih ya, bahwa kalau kita itu memahami bahwa tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam, otak kita juga disusun oleh bahan-bahan alam, dan bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh kita gitu. Semuanya itu adalah alamiah dan semuanya itu mekanistis gitu. Kalau terjadi gangguan pada tubuh kita, yang terjadi adalah gangguan mekanik gitu. Dan karena semuanya itu gangguan-gangguan teknis itu, pemecahannya adalah pemecahan teknis gitu. Kalau kita memahami bahwa tubuh kita itu mekanis itu. Kalau kita mengalami gangguan, penyelesaiannya adalah teknik untuk menyelesaikan hal-hal mekanik itu gitu. Misalnya, orang mati kenapa gitu? Orang mati itu karena hal-hal teknis yang terganggu. Kenapa? Otaknya tidak bekerja gitu. Ya orang kalau otaknya nggak bekerja ya mati. Kalau jantungnya nggak bekerja masih bisa diganti jantung buatan atau dipompa. Tapi kalau otaknya mati ya mati orang itu. Jadi kenapa orang mati? Mati itu adalah masalah teknis itu ya. Masalah teknis itu. Masalah kita menghadapi gangguan teknis. Otak kita mengalami gangguan teknis itu. Misalnya apa? Ada penyumbatan gitu. Nah, ini masalah teknis lagi gitu ya. Penyumbatan di pembuluh darah gitu ya. Ada darah tidak mengalir. Kenapa? Ada penyumbatan. Lah kenapa ada penyumbatan? Iya, lemaknya tinggi, membuat plak. Jadi yang sebetulnya kematian itu adalah rangkaian proses-proses mekanik yang akhirnya membuat tubuh kita mekanik itu mengalami gangguan teknis dan akhirnya kita mati. Dan kalau kita memahami bahwa tubuh kita itu adalah mekanis, kita paham cara mengobatinya gitu. Seperti kalau mobil mogok gitu itu. Ya karena kita tidak memahami maka kita berdoa gitu. Yo. Kamu pernah, Wim? Sepedamu mogok terus kamu doain. Ya mudah-mudahan kamu doain. Lah ya enggak itu. Enggak lah. Dengan tubuh kita gitu. Lah, kamu itu loh doain sepeda aja nggak bisa doain tubuhmu itu loh ya gitu ya. Sepeda motor mogok itu kamu doain aja nggak bisa apalagi tubuhmu gitu ya. Itu adalah ini dalam hal ini ide Stoa
bahwa diri manusia itu adalah bagian dari alam, dan tubuh kita disusun oleh bahan alam, itu sebetulnya itu adalah istilahnya apa? Zero point ya, titik nol itu yang bagus, bahwa ya udah, oke, kita bagian dari alam, bahwa kita itu tubuh kita terbuat dari alam. Kita tidak misalkan, nah Stoa juga gitu, Stoa tidak melihat bahwa mengajarkan manusia itu bukan pusat kehidupan gitu. Nah ini pun juga diterima setengah hati lah, misalkan oleh Immanuel Kant gitu kan, diterima setengah hati itu ya, itu diterima setengah hati bahwa tuh manusia itu bukan pusat dari alam semesta itu ya, bahwa alam semesta ini ada, alasan alam semesta ini ada karena manusia. Ini kan kegeeran namanya gitu ya, kegeeran luar biasa. Nah dalam dalam poin ini bagus itu ya. Hanya saja selanjutnya pendekatan filsafat untuk bagaimana cara kita bahagia, ya akhirnya simpang siur karena tidak tahu. Yang pertama, bahagia itu per definisi itu apa? Secara tubuh, secara yang namanya otak kita. Ya filsuf mana tahu gitu. Ya mana tahu, ya wajar, enggak tahu itu ya wajar gitu ya. Bahwa filsafat itu per definisi, loh, bahagia menurut Freud beda dengan bahagia menurut tadi Plato gitu, beda itu. Tetapi dalam rangka memahami tubuh kita itu sebagai mekanis itu, masalah tubuh bekerja secara mekanis, bagaimana tubuh kita yang mekanis itu menghasilkan yang namanya kebahagiaan itu. Lah itu biologi itu. Nah sekarang kita udah paham, sejak akhir tahun 1900-an itu kita sudah paham apa ya, bagaimana otak kita itu yang bahagia itu bagaimana. Itu sudah sejak akhir tahun 1900. Akhir tahun 1900-an itu sudah ada itu. Tahun 1880, 90 itu sudah ada itu. Bagaimana kita memahami otak kita bahagia, itu sudah paham itu orang-orang biologi atau neuroscience itu sudah paham gitu. Jadi bahagia itu apa? Menurut Plato, takon Plato itu loh ya itu. Plato itu tidak belajar yang namanya neuroscience itu. Menurut Plato, menurut ini, dari tadi kamu menurut ini, menurut kamu yang mana gitu. Biasa itu kalau diskusi sama filsuf gitu, dia ngomong kebahagiaan menurut Plato, kebahagiaan menurut Immanuel Kant. Dari tadi itu kamu tuh ngomong dulu Plato, lah menurutmu yang mana gitu ya. Nah, sekarang kalau kita dipahami bahwa cara kerja otak, dan jangan lupa, cara kerja otak tidak terkecuali mengenai yang namanya algoritma kebahagiaan ini, gitu ya. Itu makin lama, itu makin bagus, itu ya. Ada hal-hal yang kemarin belum kita ketahui, sekarang kita tahu, gitu ya. Oh, gini toh prosesnya, gitu ya. Nah, karena kita paham bagaimana otak kita menghasilkan kebahagiaan, bagaimana kalau kita itu berempat, berlima, berseratus itu bisa bahagia bersama, nah, ya itu yang kita lakukan, gitu ya. Dan itu sudah dilakukan, nggak pakai filsafat Stoa, gitu ya, itu. Ya, nggak pakai filsafat Stoa. Orang Finlandia itu bahagia itu mereka nggak pakai filsafat Stoa, gitu. Mereka dilatih untuk bahagia, gitu ya. Orang Jepang ini ya, mereka itu hidup seperti ini, dia tidak dilatih untuk berfilsafat Stoa, mereka dilatih hidup sehari-hari gitu ya. Itu dilatih bahwa kita itu disebut budak hormonal, ya bukan budak, memang kita itu bagian dari tubuh kita gitu ya. Ya misalkan manusia adalah budak hormonal, enggak, hormon itu adalah bagian dari tubuh kita gitu ya. Hormon kalau nggak ada kelenjar ya nggak bisa muncul juga gitu ya. Dan hormon itu dikendalikan satu dengan yang lain. Kalau kita itu budak hormon ya enggak juga gitu. Bahwa kita itu satu kesatuan antara yang namanya hormonal, terus kemudian jaringan. Jaringan tanpa hormon juga nggak bisa bekerja gitu ya. Pencernakan kita kalau nggak ada hormon nggak bisa. Hormon sendiri memerlukan kita makan supaya dia Jadi mana yang budak nggak ada? Kita itu adalah satu sistem yang saling bekerja sama, saling bekerja gitu. Nah kalau free will jelas nggak ada free will, tapi kalau kita ngomong budak nggak ada, kita budak hormon yang nggak juga gitu. Hormon itu adalah bagian penting dalam tubuh kita, sepenting yang lain gitu. Ada hormon nggak ada otak ya sama aja, nggak bisa. Ada hormon jantungnya berhenti ya berhenti gitu ya.
Jadi itu adalah satu kesatuan rangkaian mekanik gitu yang menghasilkan sebuah sistem itu ya, sistem kehidupan tunggal. Nah, sekarang itu adalah sistem kehidupan tunggal kita itu kalau kita bandingkan dengan sistem kehidupan bareng, kita menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, idenya itu. Nah, ide sekarang kalau kita ngomong nih ya, kita sudah ya, setelah udah beres ya. Setelah wis lah ya gitu. Bahwa setelah itu menarik, oke gitu. Bahwa kita itu mempelajari filsuf-filsuf dulu itu pemikirannya keren, iya oke gitu. Tetapi kalau filsuf ini loh filosofi teras atau filsafat stoa itu adalah alternatif untuk bahagia. Ya untuk kebahagiaanmu seperti kamu habis baca Kopingho ya seneng ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengharapkan ini kita membuat masyarakat stoaism, mulai kapan di dunia ini pernah ada satu komunitas itu stoa terus kemudian mereka bahagia gitu. Bahkan kalau kita itu tidak menginginkan hal yang lebih, ya kita tidak akan mendapatkan kemajuan gitu ya. Seperti Marcus Aurelius, udahlah ya, kita itu mau mencari apa, kita sudah mendapatkan segala sesuatu. Lah, kapan kita mendapatkan raja. Tapi kalau semua orang begitu ya, dunia ini setiap hari berkembang, memerlukan orang yang selalu bertanya, harus ada sesuatu yang baru ini. Gitu, itu. Ya selalu ya, handphonemu tuh dulu ya nggak gini gitu ya. Makin lama makin bagus. Pakai tombol. Lah, kalau semua orang stoaism, lah nggak ada handphone ini gitu. Ayo, bayangin aja. Sejak zaman dulu, wah orang bernama Steus nggak perlu handphone. Ya udah gitu. Lah, kita itu menciptakan handphone, membuat handphone karena kita ingin yang berlebihan gitu. Jadi keinginan berlebihan itu tidak selalu negatif atau tidak selalu merugikan itu. Sementara dalam kasus Stoa ini, keinginan yang berlebihan itu adalah emosi yang negatif gitu ya. Gitu. Itu kata kita. Nah, sekarang idenya adalah satu sel misalkan komputer, satu unit komputer digabungkan menjadi dua menjadi tiga, itu mereka makin cerdas gitu ya. Nah, manusia juga gitu. Kecerdasan manusia itu juga makin, kalau disatukan juga makin cerdas. Sama dengan kecerdasan kita itu kan sekarang kecerdasan kolektif ya. Kecerdasan kita itu kecerdasan bahwa kita itu bisa membuat pesawat antar planet pencawat antariksa itu karena kecerdasan kolektif itu ya. Kalau kecerdasan kolektif kita itu meningkat, ya bukan lantas serta-merta itu secara individual kamu itu lebih cerdas dari nenek moyangmu, bisa jadi makin goblok gitu ya. Tapi secara kolektif kamu itu makin cerdas misalkan. Kita sekarang bisa membuat pesawat ke antariksa. Halah, orang begitu aja itu kamu bilang, "Oh, ini sudah ada di primbon sejak lama." Lah kapan kamu itu gitu ya? Ya, yang bisa bikin pesawat antariksa itu orang lain, bukan kamu cuma lihat gitu. Yeah. Kita sekarang hebat, kita mengalami kemajuan pesat, kita sudah tahu yang namanya mekanika kuantum. Halah, yang tahu mekanika kuantum beberapa gelintir, kamu mana tahu gitu. Mana tahu gitu. Buayanya gitu ya. Nah itu, jadi bahwa kemajuan yang kita dapatkan sekarang ini adalah karena kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif membuat kita bekerja menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Makanya makin bahagia, makin kita itu bisa bekerja secara efektif dan efisien gitu. Kenapa begitu? Ya kita tahu otak kita begitu. Kalau kita bekerja bareng, semuanya bekerja selesai lebih awal. Jadi kalau kita di negara-negara bahagia itu jam 4 sore, jam 3 udah selesai mereka duduk-duduk gitu ya. Udah pekerjaan selesai gitu ya. Ini kurang pirang menit, Bim. Kurang kon mau aku ndelok kon 58 wis mulai. 10. Oh iya. 10 menit. Oke. Nah, sekarang terlepas dari stoa-stoaan tadi itu ya, stoa-stoaan itu, sekarang kita sudah tahu bagaimana membuat otak kita secara individual bahagia, secara komunitas kolektif bahagia itu bisa gitu ya. Lapo Wim kon kok menghilang Wim. Kok Wim goib. Kok Wim goib. Ya itu kita sudah tahu gimana
Gimana caranya membuat bahagia gitu ya. Nah, itu yang sekarang. Jadi kalau ada orang yang menawarkan stoa sebagai alternatif untuk mencapai kebahagiaan, aduh, koniki yo, itu ibarat kamu pengen bahagia buka primbon. Ini hari apa? Kita jalan kemana? Gitu ya itu. Nah itu dok, ada yang ngaku bahagia dan stoik, dia sambil ngerokok dok, jengkel ya. Lah iya itu kan itu. Mereka sekali lagi orang-orang itu tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, kebahagiaan dan kesenangan itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, sekarang tantangannya itu kita bahagia bersama gitu ya. Gitu tantangannya. Jadi ya sekarang indeks kebahagiaan. Nah, tapi yang penting adalah kita itu memahami, admit, mengakui bahwa kita nggak bahagia gitu. Itu penting itu. Kita harus mengakui bahwa kita nggak bahagia. Kalau kita itu tidak mengakui bahwa diri kita itu tidak bahagia, bagaimana kita mau meningkatkan kebahagiaannya? Nggak bisa kan itu. Sama, kita itu bisa memecahkan masalah kalau kita mengakui atau mengetahui masalahnya. Kalau kita sekedar mengakui punya masalah aja nggak mau, lah kapan kita menyelesaikan masalahnya gitu. Ya, kalau kita melihat sekarang indeks kebahagiaan orang Indonesia adalah di urutan ke-84, ya artinya kita nggak bahagia gitu ya. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menaikkan indeks kebahagiaan gitu. Dan stoicism itu bukan jelas-jelas tidak bisa meningkatkan indeks kebahagiaan itu. Sejak kapan stoicism itu bisa meningkatkan indeks kebahagiaan? Ukurannya apa gitu. Ya gitu. Ukurannya bukunya laku dok. Ukurannya bukunya laku loh. Bahwa stoicism itu adalah unik gitu ya. Filsafat yang unik ya, menerima bahwa kita ini apa rasio determinis. Oke gitu. Tetapi ya sekarang ini sains ya. Bahwa yang namanya filsafat itu ibu dari segala ilmu. Oke. Saya mengamini bahwa yang namanya filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Tapi ya kan nggak lantas ibu itu pasti lebih pintar dari anaknya, itu kan ya enggak gitu ya. Ya bahwa filsafat iya oke, filsafat ibu dari segala ilmu iya gitu. Jadi sains itu nggak ada kalau dulunya nggak ada filsafat, iya bener gitu. Tapi sekarang kita ada pegangan lain yang lebih menjamin, lebih bisa diukur gitu. Ya. Oke, wes puas dok. Was. Kau lambe ini kau udah tak dondomi. Ini banyak yang tanya sih dok, tentang apa ya? Pertanyaannya apa? Yes, satu aja ya. Apa? Ya, oke. Untuk menghilangkan anxiety, dok. Oke, ya itu ansietas, kecemasan. Kecemasan itu tidak sederhana, gitu ya. Kecemasan itu tidak sederhana karena kecemasan itu pada dasarnya awalnya adalah senjata kita gitu. Senjata kita untuk menghadapi kehidupan. Hanya saja kalau kecemasan itu berlebihan itu memberikan kualitas yang buruk dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau bagaimana menghilangkan kecemasan itu tidak sederhana. Kamu ditanya, toko pecel yang paling enak di mana? Itu kamu bisa jawab langsung. Pecelnya Bu Sri atau pecelnya Bu apa bisa gitu. Tetapi kalau ansietas bagaimana menghilangkan kecemasan? Loh itu banyak. Kamu cemas masalah apa dulu gitu ya. Dan setiap orang, misalkan ada obat untuk menurunkan kecemasan. Obat anti ansietas itu ya, anti depresan itu ada. Tapi setiap orang tidak sama, tergantung kecemasannya itu tipenya seperti apa. Jadi kalau tanya bagaimana kecemasan itu bisa dihilangkan? Yang jelas filsafat Stoa tidak akan bisa menghilangkan kecemasanmu itu ya. Iya benar dok. Nggak bisa. Kamu nggak bakalan cemasmu gara-gara nggak bisa bayar cicilan itu terus kemudian hilang gara-gara kamu baca bukunya Stoicism. Nggak bakalan itu. Ya itu. Nggak bakalan. Malah berkurang uangnya dok. Lah iya. Berkurang uangnya karena beli buku. Ya, makanya gitu. Jadi kalau kita ya kecemasan diurai kecemasan bagaimana. Tapi kalau kita memahami bagaimana cemas itu muncul, mungkin itu bisa sedikit membantu kita memahami apa yang terjadi dengan kecemasan dan mungkin menurunkan. Tapi gangguan cemas pada umumnya itu
tidak akan hilang demikian saja dengan nasihat lah, itu enggak, itu kan di terapi gitu ya, terapi ada obatnya. Terus kemudian kalau ada apa namanya, ada latihan harus seperti apa yang membuat kecemasan itu menurun. Itu setiap orang berbeda. Ada yang tarik nafas panjang gitu, ada yang begitu itu Mas, karena ada yang itu gangguan stres atau gangguan panik. Wes oke, ya wes. Udah dok. Ya, makasih semuanya. Makasih Dokes untuk malam hari ini. Udah terpuaskan oleh Dokes ya. Selamat malam, salam bahagia untuk semuanya. Ya. Oke.